ya dari acara seminar pengkajian makro TIK dan KKPI dalam pembangunan karakter generasi masa depan bangsa. Itu Mas. Ya. Kemudian ini juga ada informasi sedikit. Nanti akan ada video streaming dari Mbak Behawi selaku blogger Kompasiana. Kemudian acara ini diliput secara live streaming oleh Pedu Radio. Kemudian bagi yang punya Twitter bisa follow akun Aktifnas AGTIKKNAS ya dengan hashtagnya #KKPI. Jadi baik sekarang yang punya Twitter boleh meramaikan dan boleh kecil. Oke, bila kita mulai saja pembukaannya diawali dengan doa. Untuk itu kami mohon Bapak Bayu Sulistiawati untuk memimpin doa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa saya berdoa semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, para pejuang Aktifnas yang saya banggakan dan juga saya sayangi, khususnya ibu-ibunya. Kami dari panitia sebelumnya memohon maaf bila dalam persiapan pelaksanaan ini ada kekurangan-kekurangan, karena teman-teman itu semuanya hari ini baru jumpa. Kita koordinasi hanya lewat dunia maya saja. Jadi tepuk tangan buat guru-guru TIK dan KKPI. Jadi acara sebesar ini selevel nasional kita hanya berkoordinasi lewat dunia maya saja. Bahkan saya memimpin acara rapat panitia dari Malaysia ketika saya ada di Kuala Lumpur. Jadi kita benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan itulah keadaan nyata bahwa guru TIK bukan guru biasa, tapi guru luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Panitia sudah berusaha untuk menghubungi Menteri, dalam hal ini Profesor Dr. Muhammad Nuh, namun sampai dengan hari terakhir ternyata beliau ada tugas ke Semarang menurut sekretaris beliau. Jadi karena ini di luar kekuasaan kita, di luar kekuasaan panitia, lalu sekretaris memberikan memo. Katanya Pak Profesor Dr. Sawal Gultom, Ketua atau Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendikbud. Mudah-mudahan beliau sudah segera sampai di sini. Lalu para pembicara yang kami rencanakan, alhamdulillah untuk di sesi pertama sudah hadir. Yang pertama Bapak Dr. Ono W. Purbo. Tepuk tangan buat Pak Ono. Beliau sangat mendukung Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional dan siap menjadi Bapak Aktifnas dan pembina sekaligus Pak ya. Yang kedua yang tak kalah heboh juga adalah Kepala Pusat dan Kurikulum Bapak Dr. Ramon Mahondar.
Nanti kita bisa curhat sama Pak Ramon, bisa nggak nih mata pelajaran kita kembali dalam struktur kurikulum seperti di KTSP. Dan kita sudah siap Pak, KIKD-nya udah siap Pak, jadi buku udah siap Pak. Kalau Bapak bikin buku 2 bulan, kita 1 bulan udah siap Pak. Karena kebetulan saya sama Pak Ramon waktu itu jadi tim pembuatan instrumentasi kurikulum 2013. Cuman beda mata pelajaran Pak, saya mata pelajarannya prakarya. Dari guru TIK saya belajar bikin bubur kacang hijau, saya belajar nanam kangkung, menjahit, kerajinan, pokoknya apa-apaan. Tapi memang dasar guru TIK serba bisa. Jadi prakaryanya prakarya berbasis TIK. Jadi alhamdulillah sudah saya upload Pak, kita sudah punya MGMP prakarya. Itu untuk seluruh nasional, Facebook grup MGMP prakarya. Jadi saya upload dan kebetulan saya jadi guru inti, saya sebarkan pengetahuan-pengetahuan itu karena biar bagaimanapun yang namanya guru harus pinter TIK dan harus mampu mengintegrasikan TIK. Cuma kenyataan di lapangan memang harus diakui banyak teman-teman kita yang masih gaptek. Inilah kewajiban kita sebagai guru TIK, menularkan ilmu-ilmu kita kepada mereka. Kemudian juga ada nanti Pak Gatot, Direktur Simolek, mudah-mudahan sudah bentar lagi sampai. Beliau sudah mengirimkan materi kepada panitia, materi juga bagus, dan beliau seringkali mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru di bidang ICT, dan bahkan beliau mengajak guru-guru ke luar negeri untuk menimba pengetahuan ICT di sana. Pengalaman saya kemarin ke Malaysia Pak, ternyata Malaysia masih kalah dengan kita Pak. Jadi Indonesia lebih unggul dari Malaysia. Tepuk tangan dulu dong buat Indonesia. Ternyata guru-guru di Malaysia itu lebih gaptek daripada guru-guru di Indonesia. Jadi banyak yang bikin PowerPoint aja nggak bisa gitu. Itu ternyata terjadi, saya lihat sendiri. Dan itu sekolah-sekolah bagus gitu. Nah, sekolah kebangsaan. Nah, di kita alhamdulillah dengan penduduk 200 juta lebih, kita guru-gurunya sudah luar biasa. Malaysia hanya 28 juta, kita 200 juta. Harusnya kita lebih bangga, dan disinilah harusnya kita sebagai sebuah negara punya kebijakan khusus untuk membuat mata pelajaran TIK ditambah jam pelajarannya. Bukan malah dihilangkan, tapi justru ditambah jadi 4 jam. Setuju? Setuju. Kenapa TIK itu penting jadi 4 jam? Karena 2 jam itu nggak cukup. Ya, ada software, hardware, brandware. Selama ini kan anak-anak kita hanya sebagai pengguna, ya kan? Dan kita terus mengupdate diri sebagai guru TIK karena perkembangannya senantiasa berkembang. Saya terus terang belajar banget dari Pak Ono nih. Banyak hal Pak yang saya harus diajarin terus Pak. Teman-teman juga. Tapi alhamdulillah Pak Ono ilmunya nambah terus. Tepuk tangan dulu buat Pak Ono. Nah, nanti akan memberikan pengalamannya kepada kami, guru-guru TIK dan KKPI. Jadi emang seru di sini kita ngumpul guru TIK SD Pak, SD, SMP, SMA, SMK. SMK itu mata pelajarannya KKPI, keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Dan ini anak-anak kita, coba Pak lihat Pak. Tepuk tangan buat anak-anak SMK Bojonggede ya. Bojonggede, ya, Bojonggede, SMK Bojonggede, ya. Ini luar biasa Pak, ini diliput langsung. Terus juga tepuk tangan juga buat Babe Helmi yang langsung menyiarkan secara live video, ya. Jadi teman-teman kita dari seluruh Indonesia bisa langsung lihat di internet. Tepuk tangan juga buat Pak Ruki dengan teman-teman yang Edu Radio. Jadi teman-teman bisa dengar suara kita semua yang ada di sini, ya. Jadi mereka tidak bisa hadir, ada sekitar 5.000 guru, 5.000 guru lebih di Indonesia, guru-guru TIK, dan itu yang terdaftar, belum yang tidak terdaftar, mungkin bisa sampai 10.000. Dan alhamdulillah mereka sekarang sudah ada di depan laptop masing-masing mendengarkan siaran langsung yang kita buat. Ada salam dari teman guru MGMP TIK di Papua, mereka tidak bisa datang ke sini karena biayanya untuk pulang pergi 6 juta Pak. Jadi mereka cerita udah ngumpulin duit saweran 5 juta kurang 1 juta, Pak Wijaya mau nambahin nggak gitu. Wah, saya bilang saya juga lagi bokeh nih, jadi saya nggak bisa nambahin. Jadi teman-teman dari daerah, tepuk tangan dulu buat teman-teman dari daerah. Kalau nggak salah ada yang dari Riau, mana dari Riau? Oh ya, dari Riau. Ya, tepuk tangan teman-teman yang dari Riau.
Dari Lampung yang naik kereta apa, naik perahu, wah Lampung. Dari Gorontalo udah datang belum? Gorontalo yang telepon, Manado kemarin, oh masih di perjalanan. Terus mana lagi yang jauh? Dari Jawa Timur. Wah, Jawa Timur, tepuk tangan buat teman dari Jawa Timur. Ini pasti suaranya jujas gitu kan. Keretanya kan ini banget ya, jujas. Teman-teman dari Jawa Tengah, wah banyak, luar biasa. Banyak sekali Om. Dari Jawa Barat, waduh, semua. Banyak. Jogja, wah ada Jogja banyak. Terus dari Jakarta, wah banyak juga Jakarta ya. Saya juga mohon doa dari teman-teman. Ibu dari Bapak Suparyadi, Ketua MGMP TIK DKI meninggal dunia. Sehingga Pak Suparyadi kemungkinan besar akan datang terlambat di acara ini. Dan beliau akan datang antusias karena biar bagaimanapun kami sebagai tuan rumah MGMP DKI akan melayani Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Tepuk tangan yang buat menginap di Wisma UNJ dan sudah menikmati nasi uduk Betawi, ya. Ya, alhamdulillah sudah menikmati. Nah, kemudian kami laporkan juga bahwa semua peserta itu yang terdaftar 300 orang, Pak. Masuk rekening panitia dan memberikan donasi juga udah cukup banyak. Ini terus terang Pak, dana mandiri, Pak. Tepuk tangan buat kemandirian guru TIK. Tidak ada 1 sen pun uang dari pemerintah. Bahkan untuk ruangan ini kita juga harus bayar sewa, Pak. Untuk petugas kebersihan dan sebagainya. Jadi benar-benar guru TIK itu mandiri, Pak. Tidak ada uang negara 1 sen pun. Ini dari kita, kantong kita. Bahkan dari daerah itu bisa mengeluarkan uang bisa 1 juta 2 juta, tapi mereka rela. Dan insya Allah ada dari daerah yang belum sampai, dari Banten, dari provinsi Banten. Wah. Dari Bali, Denpasar. Wah, ada 1, alhamdulillah. 2, Pontianak, Kalimantan. Wah. PGRI Samarinda, waduh luar biasa PGRI. Dari lagi ada dari Kalimantan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin. Terus mana lagi tadi? Hah? Oh iya, ada. Alhamdulillah. Dari Nusa Tenggara Timur, NTB, NTT. Kemarin sudah konfirmasi 2 orang mengirim, udah datang. Oh berarti masih di pesawat, ya? Enggak. Mereka sudah ini ngomong ke saya, Pak, saya masih ada di pesawat, Pak, tapi pesawat telepon. Saya sebagai ketua panitia sambil menunggu Pak Sawal Gutom, agak lama dikit nggak apa-apa ya Pak ya, kan saya biasa jadi penceramah, jadi ya wajar lah dikit-dikit, lumayan dapat honor nanti dari panitia, dari Bu Dewi. 1 juta ya Bu, 1 juta Bu buat pembicara. Nah, saya ingin melaporkan juga bahwa panitia Aktiknas ini dibentuk secara kaget karena kita awalnya dari kegalauan. Ya, kenapa guru TIK galau? Karena Kemdikbud bikin kacau. Wah, jadi kita galau. Dan terakhir saya akhiri laporan juga. Oh ya, ada teman-teman ini juga dari mahasiswa UNJ. Tepuk tangan buat mahasiswa UNJ yang bantu panitia selain. Dan tepuk tangan buat adik-adik SMK dari Bojonggede, SMK 1, tepuk tangan. Jadi kepanitiaan ini dibantu oleh mahasiswa dan juga siswa. Jadi mereka mendukung, Pak. Kalau bisa ditanyakan sama mereka, mendukung mata pelajaran TIK. Dan nanti kita bisa lihat di YouTube sudah bertebaran di Kaskus bahwa anak-anak itu ternyata menyukai mata pelajaran TIK dan minta dipertahankan. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Bahkan saya dapat 1 bendel pernyataan siswa-siswa yang ditulis tangan agar mata pelajaran TIK dipertahankan karena mereka sangat senang dengan pelajaran TIK. Ini nyata. Ya, tepuk tangan dulu dong ini. Dan itu baru 1 sekolah ya, baru 1 sekolah. Kalau kaliin ribuan sekolah, berapa bendel itu? Ya, jadi ini luar biasa, dahsyat. Mudah-mudahan nanti membuat para penentu kebijakan paham bahwa matpel TIK itu sangat penting diajarkan, dan juga ke KPI di SMK untuk diajarkan kepada peserta didik kita. Terakhir saya ingin akhiri laporan saya dengan sebuah pantun. Masih ada yang belum disampaikan tadi panitia, ada yang lewat? Takutnya ada yang kelewat. Udah ya semua ya. Nah, jalan-jalan ke ibu kota Jakarta, ya. Pantunnya gitu. Jangan lupa menikmati soto Betawinya. Nah, kalau
Kalau misalnya ada ketidaksempurnaan di dalam kepanitiaan ini, mohon dimaafkan dari pintu hati yang terdalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.